Oke guys, balik lagi bersama saya Rifai Uchiha. Kali ini saya akan review sebuah aplikasi yang mungkin akan sangat berguna ya untuk pabrik, terus kos-kosan ataupun yang biasa menggunakan walkie-talkie untuk komunikasi tanpa harus menggunakan internet. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi yang bisa kalian download di Google Play Store. Nah, coba ini dia, Talkie ya, logonya seperti ini. Kalau misalnya di Play Store mungkin tulis aja Talkie Wifi. Nah, gitu ya. Kita nggak perlu susah-susah menambahkan orang lain ya. Kita cukup install Talkie Wifi ini di HP Android kita. Ini bisa support Android lama juga, nggak perlu Android baru. Kita tinggal install lalu jalankan, maka akan muncul list nama-nama pengguna Talkie seperti ini dalam satu jaringan WiFi kita ya. Jadi menggunakan jaringan WiFi tapi tidak perlu ada internet. Nah, jadi yang penting ada sambungan WiFi ya. Jadi nggak harus login gitu. Manfaat Talkie ini, aplikasi Talkie ini bisa untuk telepon seperti ini. Misalkan kita pencet seperti ini, Redmi ini, HP Redmi ini ya. Yang ini misalkan pencet yang ini, kita panggil. Nah, seperti itu. Jadi bisa melakukan panggilan, lalu bisa, ini kan tanpa ngebuka aplikasi ya, tanpa harus membuka aplikasi. Kita coba lagi. Panggil. Nah, ini dia. Jadi bisa melakukan panggilan, bisa juga mengirim file ya, ngirim file. Misalnya kita pencet seperti ini, lalu kirim file gambar ataupun kirim file, ini tulisannya file. Ya udah, kirim file ya. Jadi tergantung bahasa HP mungkin ya. Ini bahasa HP-nya mungkin bahasa Indonesia, jadi file, kirim file. Oke. Mungkin seperti itu ya. Kita coba aja kirim gambar seperti apa. Coba ini dibuka. Kayak ini dia. Talkie ini tadi yang apa ini? Redmi ya, namanya itu HP Redmi. Oh, ada statusnya juga, online. Berarti HP-nya itu lagi aktif ya, terhubung ke jaringan wireless WiFi. Tapi tidak harus pakai internet ya. Sekali lagi ini nggak harus pakai internet, jadi cocok banget untuk pabrik-pabrik yang masih menggunakan walkie-talkie ya. Apa yang namanya sih yang bener ya, walkie-talkie ya, yang biasa pakai telepon, yang telepon pakai jaringan wireless tanpa internet itu, tanpa kuota, tanpa pulsa, itu walkie-talkie ya. Apa tuh namanya, terserah. Kalau lebih pasti kalian yang sudah tahu lah. Nah, jadi ini penggantinya. Jadi nggak perlu harus bawa atau menggunakan perangkat seperti itu lagi ya. Sekarang kita coba bisa tadi apa, gambar ya. Kita coba ke Redmi 8 yang ini, HP yang ini. Kirim gambar, file media, galeri, ada gambar apa aja ini. Oke, ini dia. Ada foto saya zaman dulu ini. Kecil amat. Agak gedean mana nih? Oke, gambar itu aja tuh, gambar pepohonan. Oke, tulisannya seperti ini ya. Nah, mana nggak kebuka? Oh, ini masih agak bug ya, ada sedikit bug. Tuh, entah gimana. Ini tadi udah dibuka. Coba ulangin lagi. Untuk membatalkan ngirim di bagian file transfer, close. Nah, ini dia. Lalu kita coba lagi Redmi 8.
send file media, galeri, tadi mana ya gambarnya ya? Oke, kita coba lagi gambar yang ini, hijau. Oke, ini dia. Kita bisa lihat, terima ya, terima. Lihat file, nggak bisa, harus simpan gitu ya. Apa ini? Buka dengan ini mah. Iya. Nah, ini dia udah masuk. Jadi cepet ya. Ini juga berarti bisa pengganti share. Kalau misalnya kalian pakai share, ini bisa jadi solusi terbaru ya. Bisa sambil telepon, bagi file, dan juga apalagi nih tadi fiturnya. Coba kita coba lagi. Tadi apa? Readme 8. Oh, nggak ada. Ini bedanya apa? Send file media dan juga send file biasa. Oke, ini mungkin untuk send file yang lebih besar kali ya, atau gimana. Ini khusus gambar yang di atasnya, sedangkan yang satunya langsung file aja gitu ya. Ini coba ada chat nih, fitur chat, coba ya. Kita coba fitur chat. Halo gitu ya. Halo. Mana nggak ada? Oke. Malah ke sini. Lagi. Oh, ada gambar pesan. Di atasnya juga ada pemberitahuan. Oh iya, ada pemberitahuan ya, halo gitu. Oke. Seperti itu. Nanti bisa telepon, bisa chat saja, bisa juga bagi file ya. Ini keren sekali sih aplikasinya. Jadi aplikasi Talki yang bisa kalian download langsung di Google Play Store ya. Kalau misalnya Google Play Store ini ada iklan-iklannya. Oke, nanti iklannya gimana ya? Untung iklannya sedikit sih, nggak apa-apa. Biasanya makanya orang-orang pakai nyarinya crack, cuman tidak direkomendasikan ya. Kalau crack kan biasanya bervirus. Oke, bisa ya. Terus apa lagi nih? Udah itu aja. Telepon, chat, send file, dan send file. Oke, ada 2. Lalu tadi bugnya apa tadi? Tadi bugnya itu pas kirim file itu aneh ya. Coba kita ulangin lagi. Tadi nggak masuk di HP Xiaomi. Oke, kita coba. Ini apa ini? Oke. Udah muncul notifikasi terima. Terima ya. Coba terima apa enggak nih? Oh, kalau kita diamin aja dia nggak berhenti suaranya ya. Ini harusnya berhenti nih, nggak boleh. No, dia getar terus kalau nggak terima. Dengeran nggak suaranya? Ini pokoknya getar terus nih. Suaranya getar terus ya ketika nggak diterima ya. Coba kita tolak ya, terima nih. Terima dulu deh, percobaan terima. Nah, terima, setelah diterima baru getarnya berhenti. Nggak bisa langsung dilihat ya. Ini harusnya ada perbaikan dulu lah. Mungkin harusnya begitu kali ya. Mungkin kalian bisa chat di ini ya, Google Play Store. Nah, ini yang dikirim tadi. Oke, pengirimannya cepat ya. Sama kayak kita pakai ShareIt, mantep banget tuh. Aplikasi terkenal. Cuman ini inovasi terbaru menurut saya. Jadi bisa lebih dari sekedar bagi file ya, keren banget. Tapi kalau untuk pengguna RT/RW-net, ini sebenarnya sangat bermanfaat ya menurut saya ya. Sangat bermanfaat sekali. Sangat bermanfaat.
Karena misalkan teman kita ada di 100 meter, kita ada di sini gitu, 100 meter, jaraknya 100 meter, atau misalkan apalagi yang masa-masanya pacaran ya. Pacaran satu desa kan banyak juga tuh. Ini bisa teleponan, sayangnya nggak bisa video call kali ya. Ini nggak bisa video call, tadi nggak ada fiturnya, adanya call doang, nggak ada video call. Jadi bisa teleponan 24 jam. Nggak perlu mikirin bayar nggak perlu bayar listrik kan. Nggak perlu beli wifi juga. Wah, itu sangat mengganggu tuh. Oke, jadi kalau misalkan kayak gitu ya emang bermanfaat, tapi sangat mengganggu juga ya ke jaringan kita, karena ya takutnya misalkan yang di 100 meter tadi, misalkan teman saya yang 100 meter tadi nggak beli wifi, tapi pakai aplikasi Talki ini, ngirim file ke beberapa orang gitu, ke teman saya, misalkan ke saya, saling kirim file lah, kan file kan berat, misalkan 1 giga, 2 giga gitu ya kan, memberatkan akses point. Nah, kurang lebih seperti itu ya, memberatkan akses point. Kira-kira menurut kalian ini enak diblok atau dibiarkan lah, kurang lebih seperti itu. Pengennya diblok atau dibiarkan? Karena ada manfaatnya, bisa saling bagi file, kan keren juga ya, bisa saling bagi file antar jaringan, antar akses point ya, tanpa harus beli wifi. Tanpa harus beli wifi, yang penting connect, tanpa harus login kan. Yang penting ada akses internet, nggak ada akses internet, yang penting connect wifi, saling tersambung. Bisa juga tadi membuat wifi direct ya, jadi kalau nggak salah itu bisa pakai membuat wifi direct deh. Ini dia pengaturannya, profilnya, percakapan, ada pesan rahasia juga ya, transfer file. Ada bahasa nggak sih bahasanya? Oh, jadi bahasanya tergantung HP kita ya, defaultnya ya. Kalau misalnya pengen diganti ya ganti aja. Inggris ada, dan berbagai macam bahasa lainnya ada. Jadi tergantung bahasa HP kita, jadi bahasanya Inggris ya bahasanya Inggris gitu ya, tinggal ganti. Nah, kualitas suara bisa menengah. Lalu kita nyari solusi blok nih, takut aja ada ciri-ciri gitu ya. Penggunaan suara, panggilan masuk, notifikasi, file masuk, notifikasi. Pilih nada dering untuk masuk, pilih notifikasi. Penggunaan gangguan suara, mengurangi gangguan. Oke. Dering, notifikasi. Tadi getar, nah ini nih. Nah, getar harusnya dimatikan. Nah, ini getar nih. Tadi soalnya aplikasinya agak sedikit bug ya, jadi suara juga bisa kita rubah ternyata. Pemberitahuan bisa dirubah, terus getar tadi kan agak bug ya, bug. Coba nih ya, nah, kita coba kirim lagi, coba kita tes lagi bugnya ya. Getarnya hidupin lagi ya, getarnya hidupin, aplikasinya kita close. Kan ini ada di bagian atas tetap gitu, ada di bagian atas Talki. Nah, soalnya cuman kan kita udah close ya. Ini ada sedikit bug tadi, readme 8 tadi kan, ini kan namanya readme 8. Bagi file, kirim file. Nah, ini dia foto. Nah, ini jarak kecil. Nah, ini bug nih. Lihat, nggak ada pemberitahuan, apapun. Jadi susah, misalkan kita buka, nah nggak ada apa-apa. Ini bug ya. Jadi getarnya pun tetap getar ya, karena nggak bisa dimatikan. Ini mana caranya ini? Buka profil, nggak bisa. Apa ini, transfer file? Oh, ada transfer file. Misalkan kita terjadi getar ya, terjadi mungkin HP-nya ngebug, nggak bisa muncul notifikasi, nggak bisa muncul pop-up notifikasi ya, terjadi bug.
ini tiba-tiba HP-nya kok bunyi, ini getar-getar, ada yang ngirim file dan sebagainya, nggak muncul notifikasi, aneh HP-nya, bisa kita hanya matikan getarnya aja, bisa kita cek di bagian file transfer. Ini ada yang sedang ngirim file masuk ya, kita bisa close. Nah seperti ini, baru nggak getar lagi. Oke, jadi sebenarnya bug yang nggak ada notifikasinya. Apa hanya HP di Xiaomi aja, apa di HP lain nggak? Misalkan kita coba ya, ini di HP ini kita close juga, kita close ya, nggak ada ya, bersih ya, bersih. Nah di sini malah nggak ada nggak ada logo ini juga ya, malah nggak ada logo talkinya ya. Coba, udah kita close kan, ini yang SM, ini SBM ya, kita balikin, kita kirim file. Oke. Ini ada kucing, gambar kucing. Nah kalau ini keluar nih, tuh lihat nah, enak. Nah ini kenapa di HP ini nggak bisa ya? Ini kita buang aja, decline. Oke, getarnya mati. Oh, baterainya udah mau habis lagi nih. Nah ini yang di sini ini bug. Saya nggak tahu ini merek HP Xiaomi ya. Oke, intinya sekarang kan sudah paham ya. Kita coba taruh dulu satu. Baterainya juga udah mau habis. Kita sekarang lanjut cari lagi untuk blokirnya ya. Kalau misalkan kalian pengguna hotspot wifi, kalau misalkan pengguna perusahaan ya, udah jelas ini sangat bermanfaat ya. Jadi kita bisa saling bagi file dengan sangat cepat dari lantai 1 ke lantai 2, lantai 3, dan lantai 4, dan lantai seterusnya gitu kan, selama satu jaringan ya. Bisa beda akses point nggak apa-apa, yang penting terhubung ke satu jaringan. Nah kurang lebih seperti itu ya. Untuk kos-kosan juga bisa lumayan. Terus untuk mandor yang suka hubungin atau suka nyuruh anak buahnya, bisa juga ya, daripada menggunakan walkie-talkie ya. Zaman dulu banget kan walkie-talkie ya. Sekarang bisa pakai ini, jadi nggak perlu pakai kuota ataupun nggak perlu pakai kuota internet ya. Yang penting nggak pakai internet dah, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita coba cari bug, karena untuk pengusaha RT RW net atau jaringan wifi yang mungkin tidak ingin adanya aplikasi seperti ini ya, karena bisa mengganggu jaringan jika penggunaannya berlebihan. Nah kalau misalnya tidak berlebihan kan nggak apa-apa ya, enak ya. Kalau misalnya hanya transfer file kecil-kecilan nggak apa-apa lah. Kalau misalnya transfernya kan orang sengaja membuat jaringan down kan, ngirim 1 giga 2 giga gitu ya, jadi bikin mengganggu. Kita coba cari aplikasi atau ini ya, mungkin ada port, coba di pengaturan atau ada petunjuk. Nah ini dia, ternyata ada port default ya. Dia menggunakan port defaultnya itu 5040. Untuk MikroTik, kalau pengguna akses pointnya MikroTik, ini bisa diblok jelas, karena MikroTik bisa blok portnya. Nah kalau misalkan tidak pakai MikroTik, kita bisa aja, ini kan sistemnya seperti ShareIt ya. ShareIt kan juga bisa saling bagi file antar akses point selama satu jaringan. Nah kita bisa blok itu dengan cara menggunakan IP 32, IP per 32. Ini kan IP-nya per 24 ya. Coba lihat pengaturan jaringan, info jaringan. Nah ini dia, per 24 itu cirinya itu belakangnya 0 ya. Pokoknya selain per 23, subnet 32 maksudnya, 32 itu belakangnya 0. Bisa 00 berarti per 16 gitu ya, sedangkan belakangnya 01 berarti per 24. Oke, subnetnya paham ya. Jadi kita harus ganti atau harus menggunakan subnet per 32.
Kita coba ya. Di WiFi saya kan emang dari dulu sudah pakai per 32. Kalau misalkan kalian belum pakai per 32 ya silakan dilihat di channel saya, Teknisi WiFi, harusnya sudah pernah dibahas sih seingat saya. Kalau misalkan belum, bolehlah silakan komen di bawah video ini, minta link video atau tutor mengganti IP menggunakan per 32. Oke, kita coba. Saya kan emang menggunakan per 32. Sekarang kita coba ganti ini IP-nya menjadi per 32 ya. Kita matikan dulu WiFi. Oke. Tadi berapa itu? Oke lah, intinya saya udah catat hafal. Sini mikrotik. Oke, mungkin agak silau ya karena lampu-lampu. Oke. Saya rubah dulu supaya jadi per 32. Oke. Aduh, ini peringatan baterai low nih, harus buru-buru. Kita matikan dulu. Oke. Mudah-mudahan sih udah ganti per 32 ya. Hidupkan. Ini talki mana? Talki info jaringan. Ini udah per 32. Network manager. Nah, ini keduanya sudah pakai per 32 ya. Artinya belakangnya itu jadi subnetnya itu 255 255 255. Bukan lagi 0 ya. Efeknya apa sih ketika kita ganti per 32? Oke, ini kan sekarang kita coba buka, ini buka. Oke, seperti ini. Oke, ini hanya terbaca satu. Dia nggak ada. Ini kan yang SMB tadi ya. Luring kok statusnya luring. Ini offline. Ini offline, ini luring. Oke. Kita panggil. Nggak bisa, berarti luring ya, offline. Karena dia nggak bisa saling terhubung. Jadi dia menganggap yang lain itu offline. Padahal dia sendiri yang tidak bisa terhubung ya. Karena ya per 32 tidak bisa mencari IP lain gitu ya. Jadi solusinya itu ganti IP menjadi per 32 ataupun blok port 5040 tadi ya. Oke, ini terbukti. Kita coba lagi. Panggil, nggak bisa ya. Ini readme 8A. Call, nggak bisa juga. Oke. Jadi fix ya, ini cara kalau misalnya kalian nggak pengen ada wifi kalian di transferin file share it ataupun talki seperti ini. Tapi sebenarnya ini sangat bermanfaat ya. Jadi itu terserah kalian, manajemen masing-masing. Oke, saya di sini hanya memberikan tutorial dan juga cara untuk bloknya. Jadi memberikan tutorial bahwa aplikasi ini bermanfaat, juga memberikan tutorial kalau misalnya pengen di bloknya ya. Oke, ini juga udah malam banget nih, udah jam 11, emang 11 lebih ya. Jam seberapa sih? Setengah 12 malah. Oke, itu aja ya. Pemberitahuan kita kali ini tentang aplikasi yang menurut saya ini emang sangat menarik ya, sangat bagus. Apalagi yang sampai sekarang masih menggunakan share it. Bisa diganti pakai aplikasi talki ya. Dan juga bisa pengguna walkie-talkie pada perusahaan ya. Perusahaan biasanya pakai walkie-talkie. Itu bisa diganti menjadi aplikasi ini. Saya nggak tahu ini aplikasinya buatan siapa. Saya di sini tidak menjelek-jelekan, saya juga tidak mempromosikan. Saya minta maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Saya tujuannya hanya untuk
apa ya, belajar ya, bukan apa, belajar apa sih namanya? Kayak intinya belajar lah, informasi lah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, saya akhiri saja deh. Jadi intinya saya minta maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Saya Rifai Uchiha, jangan lupa di like, subscribe, juga komen. Kalau perlu videonya ini di share ke teman kalian. Ini aplikasi terbaru nih, bagus nih kan gitu, seperti itu. Oke, sampai bertemu di video berikutnya.